Dua tantangan yang paling besar, yaitu yang pertama adalah dengan banjirnya baja impor yang disebut sebagai ilegal, yang memang harganya juga sangat jauh lebih rendah begitu dibandingkan dengan yang legal. Kemudian di sisi lain juga ada ketidakpastian global. Mungkin boleh dijelaskan secara keseluruhan bagaimana GDST menanggapi hal ini? Oke, pertama mungkin saya kasih sedikit penjelasan terkait asal baja itu dari mana. Jadi kalau kita bicara baja itu source of material itu dari slab, ya, dari bahan baku slab, yang mana downstreamnya itu antara coil atau plat. Kalau coil itu downstreamnya itu sangat banyak, jadi bisa menjadi baja ringan. Tapi kalau plat itu downstream produknya itu lebih ke heavy industry, kayak shipping, power plant, bridges dan lain-lainnya. Jadi saya sangat itu sih juga support Bapak Budi selaku wakil ketuanya ISSC. Apa yang dia sampaikan itu tidak salah, karena kami ini semua mengalami kebanjiran impor dari negara Tiongkok sama Vietnam. Dan saya rasa pemerintah ini perlu memproteksi sektor fabrikatornya. Jadi kami sebagai manufaktur yang supplier, kami supply baja ke fabrikator tersebut untuk fabrikasi baja supaya menjadi produk. Tapi dengan kebanjiran dari Tiongkok sama Vietnam, fabrikator kita ini ya kurang lebih ya dalam kesulitan semua. Ya. Seperti itu. Oke, berarti kesulitan karena memang harganya sangat kompetitif. Betul. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya akhirnya apa strategi yang akhirnya dilakukan oleh perusahaan supaya bisa tetap beroperasi dengan baik, profitabilitas tetap terjaga, dan memaksimalkan di tengah tantangan ini? Jadi kalau saya di posisinya mereka sebagai fabrikator, kayaknya mereka akan streamline mereka punya production process dan juga mengoptimalisasikan pabriknya mereka. Mereka punya kemampuan untuk produksi. Karena mau nggak mau mereka juga harus jalan. Kalau tidak jalan, bagaimana mereka bisa menghidupin beberapa karyawannya mereka, gitu ya. Sekarang kita bicara berkaitan dengan ketidakpastian akibat perang dagang. Kita tahu bahwa pada saat ini juga Indonesia baru saja melakukan sejumlah perjanjian diplomasi baik dengan Amerika Serikat, dengan tarif impornya yang baru saja diumumkan turun, tapi memang kita masih menunggu begitu ya komoditas-komoditas apa saja yang diatur. Kemudian di sisi lain juga dengan Uni Eropa baru saja ada kesepakatan-kesepakatan dalam konteks dagang. Mungkin boleh dijelaskan kalau dari GDST sendiri apakah memang dari kesepakatan ini, joint agreement ini terpengaruh juga secara bisnis? Jadi gini, policy ini bisa berubah-berubah ya. Kita nggak bisa kontrol sebuah negara melakukan policy kebijakan masing-masing ini. Jadi kalau kita flashback per tahun 2001, sebelum tahun 2001 itu, Indonesia melakukan ekspor ke Amerika cukup besar. Selainnya ya tentu ke pasar domestik. Tapi dengan adanya ekspor besar-besaran ini, Amerika menerapkan anti-dumping act kepada kita sebesar total 58%. Terus kemudian per tahun 2018 kita dikenakan lagi sanksi, waktu itu kalau nggak salah Trump administration juga. Dia kenakan sanksi kepada Indonesia Section 232, yaitu 50%. Jadi kalau kita bicara total tarif yang dikenakan ke Indonesia, untuk produk baja. Untuk masuk ke Amerika itu total 108%, khususnya untuk baja coil sama plate ya Bu ya. Jadi itu sangat tidak visible untuk kami mengekspor ke Amerika, dan Amerika consumer juga tidak akan mengkonsum bajanya Indonesia karena terlalu mahal. Karena tarif yang cukup tinggi. Tarif yang cukup tinggi itu Bu. Jadi kita ini 100% lose competitiveness. Jadi apa strategi GDS yang kita lakukan itu kita diversifikasi pasar. Mau nggak mau kita harus menerjun ke pasar domestik dan juga mencari peluang di pasar internasional lainnya. Oke. Kita tahu bahwa sebenarnya kan tarif dagang ini bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi juga bahkan negara-negara lain seperti China, kemudian katakanlah Singapura, Malaysia, Vietnam.
dan negara-negara lainnya yang tetangga kita yang Southeast Asia juga sedang berjuang untuk mendapatkan tarif serendah-rendahnya begitu. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap bisnis Anda? Istilahnya berarti demand-nya juga akhirnya terpengaruh secara tidak langsung berarti. Jadi kalau saya lihat itu begini, Bu. Tarif yang dari Amerika Serikat yang dikenakan ke negara-negara lainnya, selain juga Indonesia yang 19%, itu dampaknya kepada kita di dalam steel sector itu kurang lebih ya hampir nothing ya, insignificant. Tapi tarif yang diterapkan kepada negara-negara lain itu yang kita akan rasa dampaknya. Karena selama ini Tiongkok, Vietnam melakukan ekspor ke Amerika Serikat, itu peluangnya sudah juga tidak ada. Jadi kapasitas mereka kalau tidak bisa diserap domestically di negaranya mereka, pasti jatuhnya ke negara kita atau negara lain juga. Nah, kalau kita open our doors to import, it's going to be a big problem untuk downstream processing kita. Karena ini pasti keganggu. Dan kita cannot afford to lose this sector. Karena kalau this sector kehilangan, terus manufaktur mau dijadikan apa? Betul. Betul. Gitu. Jadi it's all about the process of how government, bagaimana pemerintah kita itu bisa step in untuk memberikan sikap yang tegas kepada impor-impor baja yang selama ini terjadi. Salah satunya adalah impor ilegal itu Betul. tadi. Sebenarnya kalau saya boleh lanjutkan atau elaborasikan dari jawaban Pak Michael barusan, berharap bahwa dari pemerintah ini membuat pintu impor ini lebih ketat, lebih sesuai dengan aturan. Tapi sebenarnya ekspektasinya dari perspektif usaha itu seperti apa sih Pak pemerintah? Kita tidak tahu arahnya pemerintah ini bagaimana untuk ke depan di sektor baja ini. Tetapi ini kami hanya bisa menyuarakan, kita punya kesulitan di bagian baja itu saat ini seperti ini. Yes. Karena jangan sampai ya seperti saya quote ya, Pak Budi punya statement, jangan sampai industri baja itu nasibnya seperti tekstil. Ya. Yang mana kita sudah punya teknologi dan investasinya besar, Betul bukan sekali. kecil Bu, besar sekali di baja itu. Jangan sampai semua ini terbuang gara-gara semua impor diperbolehkan. Seperti itu.